Mari kita hitung. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah. Jadi ini dilunasin sama Pak Bos. Aku ya selalu ketir-ketir gitu, Besti. Dilalah Pak Bos bisa membaca isi hatiku. Syeshe. Ya Allah, duit 380.000 ini, Besti. Tak ucak-ucaknya. Dapat foto ini, terus ini adalah kita pas nonton dangdut kemarin, ya kan, penyanyinya kan ini, terus ini aku sama Simbah di sini. Tuh kan, kelihatan kan? Puting botong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Aku mau jemur baju, teman-teman. Ini sudah mangkrak di sini dari tadi pagi, belum sempat jemur karena ya rempong ngurusin Simbah ya toh. Hari ini Pak Bos mendaki gunung lewati lembah lagi. Jadi saya nggak masak buat beliau, cuman masak buat Simbah. Karena Simbah sudah punya sayur matang yang dibeli beberapa waktu yang lalu. Jadi saya tinggal nganget-ngangetin doang sama godok mie-nya, teman-teman. Ya, Mbak itu nggak makan nasi ya, cuman makan mie doang kalau siang, terus kemudian kalau malam itu makan oatmeal. Aku menggeh-menggeh sejak kena koronil beberapa waktu yang lalu itu, saya itu nafasnya itu jadi nggak sekuat sebelum kena koronil, jadi gampang menggeh-menggeh gitu, teman-teman. Menggeh-menggeh itu apa ya, pokoknya kayak gitulah, bahasa Indonesianya apa saya nggak tahu. Ini tak jemur di sini dulu ya, teman-teman. Nanti kalau sudah selesai baru dipanasin di PP. Jadi ini masih tak jereng dulu karena kalau langsung tak jemur di sana panasnya tidak betah. Ini aku sudah selesai jerengnya, cuman ini doang, mau tak pindahin ke sebelah situ yang panas ya. Di bawahnya AC. Sudah beres. Wes, teman-teman. $760，对吗？啊，这个往全搜。谢谢，等一下，我试一下。谢谢。Aku dapat paket lagi, Besti, dapat paket lagi. Ya Allah, belanja online terus, belanja online terus. Ini tadi tagihannya
760 NT. 760 NT itu sekitar berapa ya? 380.000 rupiah. Ya Allah, duit 380.000 ini besti. 380.000 ini dapatnya apa ya? Saya tak ucak-ucaknya. Seperti biasa sebenarnya saya sudah tahu isinya, cuman ya etok-etok tidak tahu. Sekarang mari kita unboxing. Ini sudah tak cepakkan guntingnya ya. Sekarang mari kita buka. Kok angel temen. Nah. Wah. Wah, dapatnya apa ini besti? Ini kalau di tempatku bilang kerupuk puli, ada yang bilang juga kerupuk gendar apa itu ya. Ini yang kerupuk dari itu loh, nasi itu loh teman-teman. No. Terus isinya apa ini? Ini adalah sambal pecel ya teman-teman. No, sambal pecel ini beratnya segini tuh 1/2 kilo. No, ini aku pesen yang pedas. No, jadi ini pesan pas di awal bulan habis gajian. Itu tujuannya apa? Kalau pas sudah gajinya itu sudah nipis atau pegangannya sudah nipis, itu masih punya lawuh teman-teman. Makanya pas masih uang piye ya, uang jajanku, uang peganganku yang di sini itu masih, biasanya memang tak tukok-tukokkan barang-barang kayak yang bisa dimakan untuk dalam beberapa waktu yang lama kayak gitu loh. Kayak gini, ini kan tidak habis sekali makan. Sambal pecel kayak gini bisa untuk beberapa kali makan. Jadi kalau tidak punya lawuh atau misal kalau seumpamanya ruwepet tidak bisa masak, kan tinggal ngejer ini pakai air panas gitu. Terus sama mbaknya dibonusin ini. Yehe, mbaknya dibonusin ini. Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak Puput. Ini sama penjual pecel sama penjual cabenya sama ya. Jadi ini aku order pecelnya itu di tempat biasanya saya beli cabai teman-teman. Tagihannya kok mahal men. Sebenarnya 1 kilo ini cuman 400 NT. Sekilonya sambal pecel ini harganya 200.000 rupiah. Cuman saya beli 1,5 kilo teman-teman. Ini yang 1,5 kilo. Yang 1 kilonya kemana mbak? Yang 1 kilonya miber ke tempatnya mas kameramen. Wong wedok kok membelikan wong lanang. Kita itu baik saya maupun mas kameramen ki endi yang ada teman-teman. Misal saya nggak punya uang, maksudnya cekalan saya habis, biasanya ya dikasih 1.000, 2.000 kayak gitu. Atau misal saya pengen beli apa gitu, tapi saya nggak punya duit, tak tibakan ke sana biar dia yang bayarin, nanti kemudian dikirim ke sini. Nah, jadi ya tidak selalu saya yang memberi dan tidak selalu saya yang diberi kayak gitu teman-teman. Maksudnya ki yo gentenan endi yang ada kayak gitu loh. Karena kita di sini tuh ya sama-sama kerja dan kita juga punya keluarga di rumah. Kalau semuanya tak brukkan dia yang bayari, yo masak nih no besti. Wes ini alhamdulillah dapat bonusan sama Mbak I. Terima kasih ya Mbak. Aku mau bikin tahu isi ya besti. Terus ini tuh buat adonan buntelnya itu, ini dari tepung bakwan ya, karena saya nggak punya tepung yang lain, jadi ya wes ini aja tinggi buntelnya, kan sama aja. Ini juga sudah ada bumbunya. Sepertinya sudah cukup ya, saya takut keenceran. Udah kayak gini sajalah. Terus ini tahu isinya, ini sudah tak isi kobis sama wortel ya. Ini tuh minyak yang tak beli sendiri ya besti, makanya tak delikkan di bawah situ. Tak delikkan karena apa? Nanti kalau ketahuan majikan saya beli sendiri terus nunut. Pak bosnya itu dikongkon disambati apa-apa habis tidak dan ditukok-tukok kan. Gitu, jadinya tak delikkan. Udah cukup ya, cuake-akeh. Minyak mahal. Aku mau mencelup-celupkan ini dulu sambil nunggu minyaknya, biar nanti tinggal nyemplung-nyemplungkan gitu ya. Jangan sampai ada yang rontok besti.
Sepertinya minyaknya sudah panas, mari kita cemplungkan. Bismillah. Wah, ini loh, kalau pakai kompor listrik atasnya belum matang, bawahnya gosong, terus minyaknya ya kurang pisan. Halo Besti, akhirnya dilunasi sama majikan, ya Allah, alhamdulillah. Mana kursnya hari ini tuh lagi tinggi, jadi per 1 NT nya itu sekarang kalau tidak salah 501, yang artinya ini kalau dikirimkan pulang jadi banyak. Ini loh yang disebut pahlawan devisa. Jadi kita kirim uang dari luar negeri ke Indonesia itu sama dengan kita membeli rupiah. Nah, pembelian rupiah kita itulah yang dinamakan devisa. Jadi nggak peduli itu TKW, TKI, ilegal ataupun legal, semuanya itu pahlawan devisa ya. Selama mereka mengirimkan uang pulang ke Indonesia, selama mereka melakukan pembelian rupiah, itu semuanya disebut pahlawan devisa. Gitu Besti. Tak hitung, ini ada recehnya ya. Ada recehnya. Ini recehnya 10 NT, kelihatan tidak? 10 NT tuh. Terus ini 10 NT lagi tuh. Ini 5.000 ya, 5.000 satu ini. Icrik sitok ini 5.000 ini nilainya. Ini bisa buat beli bakso ya, pentolnya 3 atau 4 lah. Terus ini, tapi kalau di sini ya tidak payu, buat beli es teh aja tidak boleh. Buat beli es teh ya minimal 2 atau 3 lah. Terus yang ini 50 NT. Nah, 50 NT itu Rp25.000. Rp25.000. Ini juga belum bisa buat beli bakso. Kalau beli bakso minimal punya ini 2. Minimal ya, minimal punya ini 2. Jadi 50.000 sak mangkok. Terus ada biru-biru, ada yang merah-merah. Kalau di Indonesia yang merah ini sangat berharga, tapi kalau di sini yang biru inilah yang berharga, yang paling berharga. Ada lagi yang lebih tinggi tuh yang ungu, tapi aku belum pernah nemu. Yang ungu itu per 1 lembarnya gini itu nilainya 1 juta lebih. Kalau ini per 1 lembarnya ini nilainya Rp501.000. Mari kita hitung. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.000 Besti. Terus ini 200 NT, terus tadi 80 NT, berarti 12.280 NT. Rupiahnya berapa? Kalau 12.000 saja ini sudah jadi 6 juta, 200-nya ini Rp100.000 dan 80 NT-nya ini sudah Rp40.000. Berarti Rp6.140.000. Alhamdulillah. Jadi ini dilunasin sama Pak Bos karena kemarin mencicil gitu. Kemarin kan gajinya dicicil, sekarang ini dilunasi. Sebenarnya sudah molor. Aku ya selalu ketir-ketir gitu Besti. Soalnya apa? Ini kursnya lagi tinggi. Takutnya nanti pas pelunasan Pak Bos itu, pas pelunasan malah kursnya anjlok. Aku itu takut gitu untuk ketir-ketir. Dilalah Pak Bos bisa membaca isi hatiku. Ya dikasih lah, ini tadi mau buang sampah. Pak Bos bilang tak kasih gajimu, sisa gajimu kayak gitu. Tapi aku ya buang sampah dulu soalnya mobil sampahnya keburu melayu gitu.
Wes alhamdulillah ini besok langsung tak kirim mulai. Aku kalau kirim uang itu masuk rekeningku semua ya Besti. Jadi nanti kalau mau ngasih siapa gitu tak transfer no kayak gitu. Jadi kabeh itu kalau mau kirim uang berapapun jumlahnya itu masuk rekening pribadi saya, dan tidak ada yang tahu berapa jumlah saldo yang ada di rekening saya kecuali saya sendiri. Bahkan ibu saya, siapapun tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Dan alhamdulillah ibu saya itu tidak jenis orang tua yang tidak ngurusi harta benda anaknya. Maksudnya tidak ngurusi harta benda anaknya, yang penting kamu kerja, kumpulkan, pulang bawa hasil, bawa uang, bawa wis ben ketok lho sawang lek kok lek lunga itu ketok ketara apa oleh lunga gitu loh, maksud saya itu. Jadi kan memang ada beberapa orang tua yang mohon maaf, ini berdasarkan cerita teman-teman di sekitar saya ya, yang ibaratnya anaknya kerja kerengkekan di luar negeri, awan tidak tahu awan, maksudnya siang tidak tahu siang, malam tidak tahu malam, ibaratnya udan tangis eluh semuanya itu jadi satu, katakanlah seperti itu. Uang dikirim pulang ke orang tuanya, yang orang tuanya itu dipercaya bisa menyimpan hasil kerja keras anaknya, tapi ternyata dihambur-hamburkan percuma. Begitu si anak ini pulang ke tanah air ternyata ndak dapat apa-apa, uangnya lebar atau ngendi-ngendi ndak enek kabul kawusanane. Itu banyak, ini berdasarkan cerita contoh-contoh piye ya, berdasarkan cerita-cerita teman-teman saya sendiri di sekitar saya sendiri. Jadi saya itu sering mengatakan kepada teman-teman saya, kalau memberi ke keluarga, orang tua, saudara, suami atau istri atau siapapun yang menjadi tanggung jawab kita, berilah ya secukupnya, ojo diujo. Ibaratnya kayak gini ya, kita ngirim uang seumpamanya ya 3 juta atau 2 juta lah, katakanlah seperti itu. Itu kalau kehidupan kita di kampung ini, yang saya bilang di daerah saya ya, di kampung, uang 2 juta 3 juta lek tinggi mangan pra ya wis cukup lah ya. Yus ibaratnya nggak perlu mangan enak, yang penting gizinya tercukupi. Ibaratnya ya sesekali bisa makan ikan, bisa makan daging gitu. Ya mungkin lah lek uang 3 juta itu nggak, ibaratnya kalau di desa biaya nggak bisa beli ikan, nggak bisa beli telur, nggak bisa beli daging, ya nggak mungkin lah ibaratnya ya, walaupun nggak tiap hari pasti bisa beli ya toh. Kecuali kalau hidupnya di kota besar kayak Jakarta, kayak Surabaya gitu ya mungguh no, maksudnya itu uang segitu nggak cukup buat beli kebutuhan sehari-hari kayak gitu. Saya kira uang seperti 3 juta atau 2 juta itu sudah cukup bagus lah untuk di rumah. Ya kirim aja segitu, wes intinya cukup nggak cukup ya uangnya ya itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau sisa ya silakan ditabung buat kepentingan mendadak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau kurang ya itu tadi, uang yang sisa itu tadi ya dibuat nembel kayak gitu. Jadi biarkan mereka itu mengening-ening uang kirimanmu, jangan aku wape saeneke bro kirim terus kemudian kamu nggak mikir masa depanmu besok kayak gimana. Soalnya apa, kita di sini di luar negeri itu yang dijual itu tenaga Besti. Jadi kita itu jual tenaga, dan tenaga kita itu ada batasnya. Semakin tambah hari tambah tahun itu tenaga kita itu semakin melemah, karena ya usianya juga semakin bertambah ya toh. Kan nggak mungkin kita serosa anak-anak, misal kalau kita sudah umur 30-40 tahunan ya, kita kan tidak mungkin serosa anak umur belasan tahun atau 20 tahunan kayak gitu gitu. Semakin bertambah usia tenaganya semakin melemah. Jadi ya kita harus pinter-pinternya. Yo intinya mentelo tego nggak tego lah, cukup nggak cukup uang segitu ya harus dicukup-cukupkan. Sisanya kita tabung ke rekening kita pribadi. Jadi kita harus punya tempat untuk menaruh uang kita pribadi kayak gitu loh, kayak gitu. Kalaupun beli apapun ya, misal beli tanah, beli rumah, beli kendaraan atau apapun, usahakan semuanya itu atas nama pribadi, jangan di atas namakan si adik lah, si orang tua atau si apa ya. Kita tidak pernah tahu ya apa yang terjadi besok, yang nggak ngarani, yang nggak menuduh keluarga atau orang tua bagaimana. Tapi kalau saya itu lebih baik sedia payung sebelum hujan. Ini nasihat dari ibu saya sendiri yo. Pokoknya kalau perkara uang itu jangan pernah percayakan kepada siapapun, karena uang itu bisa menyebabkan saudara putus tali persaudaraannya, bisa menyebabkan pokoknya iso membuat yang tidak baik lah pokoknya. Jadi untuk menghindari itu semua itu lebih baik yaitu pencegahannya. Kalau kita ngasih ya ngasih, cukup ra cukup ya kuwi, dene ada kurangnya ya
piye ubet lah ya, kecuali kalau memang kepepet, misal orang tua sakit atau saudara sakit atau siapa yang sakit, itu kan itu butuh uang darurat, itu beda cerita. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari itu baru dijatah wis cukup ra cukup ya kuwi, liyane masuk tabungan pribadi, karena ya kita direwangi koyo ngene kalau tidak ada hasilnya yo besok kalau pulang baru terasa. Wes alhamdulillah ini bisa langsung dikirimkan pulang ke Indonesia, moga-moga berkah barokah amin. Nah, kebanyakan ngomong saya luwe. Ini saya mau menilai tahu isi gosong, sebenarnya sudah tak makan 2 sih, jadi ya bukan menilai, tapi mau menunjukkan kepada kalian, nanti kalian bertanya kok tahu isinya nggak dimakan mbak. Wes sini ya, bismillahirrahmanirrahim. Asin besti. Sudah gosong asin pula ya Allah. Ini tadi tuh masih panas itu ya masih renyah, masih kriuk-kriuk gitu. Tapi sekarang sudah melempem. Dah ya besti, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menemani saya hari ini. Semoga teman-teman dimanapun berada sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu dicukupkan rezekinya, amin. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.